Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, di depan saya ini ada sebuah rapid charger dari Makita, charger yang fast charging ya, yang super cepat, yang dimana ini tuh outputnya di 9 ampere, luar biasa. Sedangkan charger standar itu ya 2 ampere aja gitu ya. Dan ya, kemarin waktu saya nge-review baterai dari Yasuka ya, yang saya pakai cas dari rapid charger ini, di situ banyak yang nanya dan kasih masukan juga, Bang, kalau rapid charger itu dia akan lebih cepat merusak baterai dan sel baterai akan lebih cepat rusak. Dan banyak sekali ya masukan-masukan seperti itu, dan ada juga yang sekedar nanya, Bang, apakah kalau rapid charger itu bakal bikin umur baterai lebih pendek? Nah, di video kali ini akan kita bahas sekaligus kita akan review ya sebuah charger rapid dari Makita ini. Sekaligus saya mau perkenalkan di sini ada fitur-fitur tersembunyi yang mungkin teman-teman belum tahu ya dari charger Makita ini. Jadi biar lebih paham aja. Ya, soal kesimpulannya ya nanti teman-teman juga bisa kasih argumennya ya, terserah. Yang penting kita bahas aja dulu. Ya, kalau ditanya apakah charger yang ampernya gede itu merusak sel baterai, tentunya kita harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan sel lithium itu rusak. Ya, yang pertama penyebabnya adalah karena suhu panas. Jadi ya, sebuah baterai sel lithium itu teman-teman tentunya udah tahu ya, karena sel lithium itu di dalamnya dia berupa ion sel seperti itu, yang dimana ion sel itu akan mudah sekali mati apabila terkena panas yang berlebihan. Jadi penyebab utama sel lithium itu mati adalah karena kepanasan. Nah, pertanyaannya, apakah charger yang besar itu mempengaruhi panas atau enggaknya? Ya, jelas itu sangat berpengaruh. Misalkan untuk satu baterai ini saya cas menggunakan charger output 2 ampere, itu suhunya saya cek rata-rata di 30-32 derajat Celcius ya. Dan ketika saya naikkan ke ampere yang lebih gede, 4 ampere, itu suhunya bisa naik untuk baterainya. Bisa sekitar 37, 38 ya untuk suhu baterainya. Nah, itu artinya memang benar bahwasanya charger yang gede itu, ampere yang gede, dia akan membuat baterai lebih panas, dan ya disitulah penyebabnya kenapa dia selnya bisa cepat rusak dan memperpendek umur baterainya itu sendiri. Jadi bisa dikatakan ya valid ya, ampere yang gede itu bisa mempercepat umur baterai. Nah, namun untuk teknologi dari charger Makita ini, dia punya sistem yang menurut saya gimana ya, sangat-sangat canggih gitu. Ya, dia punya output 9 ampere, tapi di samping itu dia sistemnya itu menurut saya sangat-sangat mantap, yang dimana dia itu bisa menjaga sel lithium itu tetap terjaga suhunya. Kemarin kita udah coba nge-review baterai Yasuka ini, dari awal sebelum dicas itu 30 derajat ya, 33 kalau nggak salah, dan sampai pertengahan juga suhunya itu malah turun di 31 derajat, dan sampai pengecasannya kelar itu suhunya tidak naik sama sekali, alias stabil terus menerus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena teknologi dari chargernya sendiri memang udah sangat mantap. Yang dimana charger dari Makita ini nggak sembarang-sembarangan ya ngisi sebuah baterai. Jadi dia bisa membaca kebutuhan baterainya. Dia punya chip di dalam baterai dan bisa berkomunikasi dengan baterainya itu sendiri. Nah, apabila baterainya itu panas, dia nggak akan langsung ngecas. Misalkan kita baru pakai nih baterainya, habis gitu ya, mau kita cas dan panas. Nah, ketika kita colokkan ke chargernya, dia nggak akan langsung ngecas, melainkan di sini ada tanda. Ya, kalau dia berkedip merah itu artinya yang hidup cuman kipasnya doang ya. Karena di sini dalam ini ada mini fan-nya, ada kipasnya, yang dimana dia keluar dari atas ini dan akan masuk ke dalam sel baterai ini ya, yang di sini juga ada ventilasinya yang sejenis Makita seperti ini, yang LXT. Jadi dia itu akan mendinginkan sampai suhunya itu bisa dicas, baru nanti dia akan mengecas ya, dan untuk chargernya itu akan berwarna merah tanpa berkedip. Itu artinya baterai udah siap dicas. Dan ya, teman-teman bisa perhatikan juga untuk pengisian ampernya itu nggak konstan ya di 9 ampere. Karena untuk wattnya sendiri kemarin udah kita lihat dia itu naik turun sesuai kebutuhan baterainya. Di awal-awal dia itu biasanya di 50 atau 40 watt aja, jadi dia itu makin lama makin naik, dan sesuai kebutuhan baterainya. Apabila di tengah-tengah nanti dirasa baterainya juga mungkin terlalu overcharge, ya dia bisa turun lagi di tengah-tengah, tapi dia bakal naik lagi. Jadi sistemnya dia naik turun sesuai kebutuhan baterainya. Jadi nanti kalau dia udah dicas, ini dipasang, tentunya
kipasnya itu akan berfungsi dengan efektif ya untuk mendinginkan baterainya, sehingga baterai ini suhunya tetap terjaga. Jadi walaupun dia dicas dengan ampere besar ya, selnya itu tidak kepanasan. Dan ya menurut saya pribadi itu aman, karena ya sel baterainya nggak kepanasan gitu, jadi nggak merusak ionnya yang ada di dalam sel baterai. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Apakah ampere yang gede itu merusak sel baterai? Nah, kalau saya pribadi sih tergantung teknologinya ya. Ya jelas lah kalau teknologinya itu kita bikin charger rakitan 9 ampere tanpa ada fitur-fitur atau sistem yang mengatur suhu segala macam, sensor segala macam, ya otomatis pasti bakal panas sekali untuk sel baterainya, dan jangankan rusak, kebakar pun bisa. Jadi seperti itu ya sistemnya. Jadi menurut saya selagi sistemnya itu bagus, ya aman-aman aja gitu. Dan saya rasa juga ya nggak mungkin juga sekelas Makita itu bikin charger yang merusak sel baterai. Tentunya mereka juga udah riset ya. Dan ya fast charging itu menurut saya aman selagi sistemnya itu bener. Contohnya HP-HP zaman sekarang yang dulu cuman ya 10 watt gitu ya. Tapi kalau sekarang kita perhatikan ada yang 100 watt, ada yang 200 watt, ada yang 270 watt, ada yang 300 watt. Ya, tentunya dengan kemajuan teknologi semua bisa ya, dan tentunya itu aman. Nah, itu sebenarnya sekedar argumen pribadi saya, karena untuk membuktikannya ya kita itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi ya sekarang ini kita cuma beropini aja, dan dari orang yang sudah pakai juga, teman-teman saya yang udah tahunan pakai charger seperti ini, katanya ya nggak ada masalah ya, aman-aman aja. Dan umur baterainya sendiri ya tergantung dari bagus atau tidaknya sel baterai itu. Jadi kalau dikatakan memperpendek umur ya, kalau saya pribadi saya bilang sih aman selagi ya chargernya itu punya sistem yang benar. Oke ya, jadi itu menurut pandangan pribadi saya tentang fast charger. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan aja komentarnya di kolom komentar ya. Dan ya sekarang kita akan lanjut aja untuk ngebahas charger rapid dari Makita ini. Dan ini asli saya tuh ya gimana ya, sangat amazing lah pokoknya. Saya bisa dikatakan pakai ini tuh puas sekali ya, yang dimana kalau kita mengecas pakai charger standar memakan waktu sekitar ya, untuk mengecas baterai 4 ampere ini bisa 2 jam. Sedangkan pakai yang Makita ini itu 35 sampai 40 menit aja udah kelar. Mantap. Jadi kita bekerja itu bisa lebih efisien. Nah, di samping itu yang saya kagum juga dengan charger Makita ini, dia punya banyak fitur ya. Yang pertama tadi ya dari kipasnya yang bisa otomatis membaca suhu baterai. Jadi dia nanti udah dingin baru outputnya keluar. Jadi sementara sebelum dia itu dingin, dia kipasnya doang yang mengalir gitu ya. Itu mantap. Dan selanjutnya untuk DC18RC ini dia juga punya alarm ya, yang dimana itu ya bisa dikatakan sangat-sangat canggih. Jadi dia punya beberapa suara yang dimana kalau kita colokkan baterainya dia akan berbunyi, dan nanti kalau dia penuh dia akan bunyi lagi alarmnya. Misalkan ini saya cas seperti ini, nah dia berbunyi dan kipasnya langsung nyala. Kalau dia merah tanpa berkedip itu artinya suhu baterainya itu udah stabil. Tapi kalau ini tadi saya colokin dalam keadaan panas, dia akan merah berkedip dulu, itu tandanya kipasnya doang yang nyala, seperti itu ya. Dan nanti gitu dia penuh, maka nada yang kita setting tadi akan berbunyi kembali ya. Jadi mungkin ketika kita sedang asik bekerja, ya mungkin untuk biar nggak terlalu lama pengecasannya, ya memang sih aman, karena dia gitu penuh dia akan memutus arusnya. Ya mungkin sekedar pemberitahuan aja bahwasanya, woi udah penuh nih gitu ya, jangan kerja mulu gitu. Dan ya untuk nada-nadanya sendiri itu sebenarnya bisa digonta-ganti ya. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 suara gitulah yang bisa kita gonta-ganti. Nah, cara menggonta-gantinya seperti ini. Ketika kita colok, nah ini bisa langsung kita angkat, kita masukkan lagi dia berubah. Kita angkat, masukkan lagi dia berubah. Kita angkat, dia berubah. Nah, jadi seperti itu ya untuk mengganti nadanya. Bisa cuman bip doang. Kalau saya sih biasanya cuman bip aja. Jadi caranya kita colok, kita cabut dengan cepat. Ini kita bisa ganti lagi. Nah, dia berganti. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita gonta-ganti nadanya, tergantung yang mana. Jadi kalau kita setting di awal yang telolet seperti itu, maka nanti waktu dia mengecasnya selesai, dia juga akan bunyi seperti yang nada yang pertama. Jadi seperti itu ya cara menggantinya. Tinggal dicabut slotnya dengan cepat, kita masukkan kembali, maka nadanya akan berubah. Jadi seperti itu.
canggih ya. Dan ya, jadi mungkin seperti itu aja pembahasan kita tentang ya aman atau tidaknya rapid charger dan sekilas informasi tentang rapid charger dari Makita ini. Semoga teman-teman ya menambah wawasan dan jangan lupa kasih juga argumennya di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Oke lah ya, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.